Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, mari kita berdoa dengan doa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dirvan. Siapa lagi? Ya. Ada keterangan sakit atau izin? Ada. Ya. Baiklah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Siapa yang masih ingat minggu kemarin materi tentang apa yang kita pelajari? Bang. Tentang unsur-unsur cerpen. Siapa masih ingat unsur-unsur cerpen itu terbagi berapa? Dua. Terbagi dua. Apa-apa saja? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Jadi masih diingat ya? Ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar masih dengan teks cerpen. Tetapi di sini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada cerita pendek yang dibaca. Jadi setelah kalian belajar hari ini, kalian diharapkan mampu menelaah struktur kebahasaan struktur dan unsur kebahasaan cerpen ya. Kemudian ya, sebelum Ibu memulai materinya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, Sultan, Wanda, Mirja, Leni, Sujianto, dan Nurul Fadilah. Sudah diingat? Ya. Untuk kelompok kedua, Rahmi, Inga, Iza, Dirman, dan Leonardi. Untuk yang kelompok tiga, Rada, Vidya, Sulasri, Raihan, dan Rizky. Dan yang terakhir untuk yang kelompok keempat, Ardiansa, Suardi, Tasnim, Rahmi, Hasan, dan Yulia. Silakan bergabung di masing-masing kelompok. Ini yang kelompok satu ya.
berisi tentang pengenalan awal peristiwa, tokoh beserta karakternya, dan latar setting sebelum masuk ke cerita inti. Rangkaian peristiwa adalah bagian menceritakan rangkaian peristiwa, yaitu awal mula permasalahan sebelum masuk konflik atau puncak masalah. Oke, terima kasih. Sekarang untuk yang tadi Ardiansa sudah menjawab dengan rangkaian peristiwa ya. Sekarang siapa yang bisa untuk yang komplikasinya? Coba silakan, ada yang buku juga itu. Dan ya, Mirka, coba. Ya, ada lagi yang lain? Coba dilihat yang ada di dalam buku paket. Komplikasi di situ apa? Coba, siapa bisa dibacakan? Siapa bisa bacakan? Jika, coba silakan. Komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mengenai apa yaitu dalam bentuk utama menggunakan resolusi. Ya, betul ya. Sekarang untuk yang resolusi. Apa yang bisa? Saya. Nah, coba ini. Siapa? Siapa yang resolusi? Adalah solusi sebuah masalah atau akan dicapai berhasil. Sekarang mengerti cerita. Ya, itu adalah resolusi ya. Jadi orientasi di situ dia adalah pengenalan ya. Bisa disebut dengan pengenalan, baik pengenalan foto atau pengenalan latar atau latar tempat ya atau waktu. Kemudian untuk yang rangkaian peristiwa di situ dia muncul kejadian-kejadian ya, kejadian yang tak terduga. Kemudian untuk yang komplikasi itu mulai situ munculnya masalah sampai pada puncak masalah. Puncak masalah disebut dengan apa? Ya, disebut dengan klimaks. Kemudian yang terakhir yaitu resolusi atau penyelesaian ya. Penyelesaian yang masalah yang tadinya ada pada komplikasi, setelah masuk pada resolusi masalah tadi itu sudah diselesaikan. Sekarang sebelum ibu memperkenalkan kalian mengerjakan LKPD, kita melihat dulu contoh yang ada di dalam buku. Coba dilihat di situ yang cerita yang berjudul Pohon Keramat. Itu pada sudah pernah membaca kan? Sudah dibaca. Coba dilihat untuk Pohon Keramat. Kita tentukan strukturnya. Coba dilihat, kita tentukan strukturnya ya. Untuk yang Pohon Keramat, ingat orientasi itu dia apa? Orientasi itu pengenalan ya? Pengenalan. Pada cerita Pohon Keramat, orientasinya itu dari paragraf berapa sampai berapa? Coba dilihat. Untuk yang orientasinya Pohon Keramat, orientasi terdapat pada paragraf berapa? Paragraf pertama. Paragraf kedua masuk orientasi atau tidak? Tidak. Coba dilihat baik-baik. Masuk. Masuk atau tidak? Masuk. Ya, masuk ya. Untuk paragraf ketiga masih masuk orientasi atau tidak? Coba dilihat. Ingat orientasi adalah pengenalan. Masuk. Baik itu pengenalan latar atau pengenalan tokoh ya. Ya, jadi orientasi untuk yang Keramat itu ya dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Kemudian selanjutnya rangkaian peristiwa berarti dia mulai pada paragraf 4. Paragraf berapa? Coba dibaca di ceritanya. Paragraf 4 sampai paragraf keberapa untuk rangkaian peristiwanya? Keberapa? 16 ya. Sudah dibaca kan ceritanya kan? Di belakang kalian sudah menganalisis unsur-unsurnya. Sekarang untuk yang komplikasi di situ dia ada masalah dan dia ada puncak masalah, ingat ya. Itu komplikasinya. Dia paragraf dia berapa? Atau coba lihat di situ dari kata apa di situ? Coba lihat. Coba dilihat dari
Untuk kebangsaan, aspek kebangsaan cerpen. Atau ciri kebangsaan cerpen. Coba siapa yang bisa membacakan? Yang pertama, apa isi cirinya? Sudut pandang penceritaan menjadi diri kebangsaan khas cerpen. Penceritaan menjadi orang pertama atau ketiga. Ya. Siapa yang bisa membacakan yang kedua? Apa di situ? Yang kedua, ciri kebangsaan yang kedua. Ya, Jika, silakan. Dibacakan suaranya ya. Beberapa dialog dapat dimasukkan dengan waktu kini atau lampau. Ya. Jadi di situ juga ciri kebangsaan cerpen biasanya menggunakan majas ya. Ada penggunaan majas. Di situ ada biasanya yang sering digunakan dan sering digunakan yaitu majas similar, majas metafora, majas personifikasi dan masih banyak majas yang lainnya ya. Yang sering digunakan itu 3 majas itu tadi. Sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya? Untuk yang aspek kebangsaan, Ibu rasa di situ di dalam buku sudah dijelaskan ya. Untuk yang unsur strukturnya juga kan dalam buku ada. Tadi juga kita sudah menentukan, ada contohnya, kita sudah tentukan unsur strukturnya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian berlatih ya, berlatih menjawab LKPD. Jadi Ibu minta kalian berdiskusi bersama teman sekelompok ya, untuk menjawab LKPD yang Ibu bagikan. Jadi LKPD-nya di sini kalian menentukan struktur dan aspek kebangsaan. Jadi kalian lihat itu majas apa yang terdapat dalam cerita. Silakan jangan lupa ditulis kelompoknya ya. Kelompoknya jangan lupa ditulis nama-nama kelompoknya, ceritanya dibaca terlebih dahulu agar kalian bisa menentukan struktur ya, struktur dan aspek kebangsaan ya. Ini kelompok 1 kan, nama-namanya dan kelompok 4, kemudian nama-namanya taruh saja di sini ya. Jadi tulis itu kelompok 1, kemudian nama-nama ya. Nama-namanya taruh di samping ya. Nama-nama kalian itu di samping kiri atau paling belakang juga bisa ya. Yang di sini ada yang mau bertanya. Jadi untuk nama kelompoknya kalian tulis di sini. Nama kelompok, kemudian nama-namanya kalau di sini atau di bawah sini ya. Jadi ini isi
nanti Ibu akan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi didiskusikan jawabannya. Ingat contoh yang tadi yang kita jawab bersama. Ya, sudah ada yang selesai? Ya. Kenapa kelompok 4? Jadi ini kalian menentukan strukturnya, baca dulu, kemudian kalian tentukan strukturnya, orientasinya apa, rangkaian peristiwanya apa, kemudian diskusi, ya. Kemudian untuk yang gaya bahasanya di sini itu kalian menentukan majasnya apa, majas apa yang terdapat dalam cerita itu, ya. Jadi ini episode sudah ada kolomnya, kalian tinggal mengisi jawaban. Jadi baca dulu ceritanya ya, supaya kalian bisa tahu jawabannya apa. Jadi cerita di situ ada cerita yang ada di Wikipedia, ada juga di dalam buku. Ada di dalam buku. Itu ambil yang ada di dalam buku, yaitu ada pelajaran pengorban pengetahuan. Coba dilihat. Sudah ada yang selesai? Oke, kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah? Ya, bertanya, silakan. Ya, nanti kolomnya kalian isi jawaban yang ada. Diskusikan dengan teman. Ya.
Jadi langsung diisi di dalam KPD ya semuanya ya. Oke, sudah ada? Sudah selesai? Sudah semuanya? Ya, jadi sekarang seperti janji ibu tadi, kita kalian ibu beri kalian kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sekarang ibu persilakan dulu pada kelompok 1, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Bisa 1 orang, bisa 2 orang berbagi. Ayo silakan. Yang kelompok lain ibu harap perhatikan ya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok 1. Orientasi paragraf 1 sampai 2. Rangkaian peristiwa paragraf 3 sampai 11. Ya. Komplikasi dari paragraf ada pejabat lama yang tinggi dan seterusnya. Resolusi terdapat pada paragraf terakhir. Ya, untuk yang saya bahasa, silakan. Sesuai bahasa majas yang digunakan berdasarkan adalah majas personifikasi. Alasan atau bukti dengan demikian dapat kita simpulkan gambaran tulis sebagai pohon yang dapat berbicara merupakan bukti penggunaan majas personifikasi. Oke, tepuk tangan dulu sekarang. Sekarang kita lanjut pada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Orientasinya adalah Ya, orientasinya silakan. 1. Orientasi terletak pada paragraf pertama dan kedua karena menggambarkan latar waktu pengenalan tokoh yang berperan dan mendeskripsikan latar konflik masalah. Pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mobu namanya usianya 7 tahun. Suatu hari dia tersesat di hutan hari sudah gelap. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf ketiga dan seterusnya sebab paragraf tersebut menjelaskan rangkaian permasalahan yang terjadi pada cerpen. Hal ini ditandai dengan kalimat dalam judulnya samar-samar Mobu mendengar suara memanggilnya dan seterusnya. 3. Komplikasi dari paragraf. Namun ada pejabat lama yang iri dan seterusnya di situ ditandai dengan munculnya masalah. 4. Resolusi. Resolusi cerpen anak rajin dan pohon pengetahuan terdapat pada paragraf terakhir, yaitu bertahun-tahun kemudian raja mengangkat Mobu menjadi raja baru. Ya, untuk gaya bahasanya majasnya apa yang terdapat dalam cerpen? Majas yang digunakan pada cerpen tersebut adalah majas personifikasi karena pada cerpen terdapat sebuah pohon yang dapat berbicara layaknya manusia. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi mereka menyertakan dengan contoh ya, contoh kalimatnya ya. Bagus. Sekarang kita lanjut pada kelompok
yang iri dan seterusnya. Disitulah ditandai dengan munculnya masalah. Resolusi terdapat pada paragraf terakhir, yaitu adanya penyelesaian dari masalah yang muncul. Kemudian untuk gaya bahasanya, majas apa? Gaya bahasanya, majas yang digunakan pada cerpen tersebut adalah majas personifikasi. Majas tersebut sangat dominan karena menghadirkan kulit sebuah pohon sebagai pohon pengetahuan yang dapat berbicara dengan lancar. Seperti yang kita ketahui, kemampuan berbicara mereka pada manusia. Ya, tentang untuk kelompok 3 ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok keempat. Ibu persilakan. Siapa yang akan memberikan hasil diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, orientasi. Terletak pada paragraf pertama dan kedua. Karena menggambarkan latar waktu, pengenalan tokoh yang berperan dan mendeskripsikan latar konflik masalah. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mobu namanya, usianya 7 tahun. Suatu hari dia tersesat di hutan, hari sudah gelap. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf ketiga dan seterusnya. Sebab paragraf tersebut menjelaskan rangkaian permasalahan yang terjadi pada cerpen. Hal ini ditandai dengan kalimat dalam tidurnya. Sama-sama Mobu mendengar suara memanggil dan seterusnya. Ketiga, komplikasi. Dari paragraf, namun ada penjabat lama yang iri dan seterusnya. Di situ ditandai dengan munculnya masalah. 4. Resolusi. Resolusi cerpen anak rajin dan pohon pengetahuan terdapat pada paragraf terakhir, yaitu bertahun-tahun kemudian raja mengangkat Mobu menjadi raja baru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk gaya bahasanya, siapa yang? Ya, silakan. Gaya bahasa yang digunakan pada cerpen tersebut adalah majas personifikasi. Karena pada cerpen terdapat sebuah buku yang sangat berbicara dengan manusia. Di kalimat selain baginda ada keperluan apa sudah baginda datang menemui hamba dan kumpul dengan hamba. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi mendengar dari hasil diskusi masing-masing kelompok, ibu rasa kalian sudah paham ya? Sudah paham dalam menentukan struktur teks cerpen dan kebahasaan. Jadi tadi di situ di LKPD ibu minta kalian menentukan majas apa yang terdapat dalam cerpen ya. Dan majas yang terdapat dalam cerpen itu majas personifikasi. Betul sekali jawaban kalian. Karena di situ ya ada tokoh siapa namanya? Tule ya. Ya, sebuah pohon yang dapat berbicara ya, layaknya seperti manusia. Dan itu termasuk dalam majas personifikasi. Jadi ibu rasa kalian sudah paham untuk menentukan struktur. Nanti LKPD-nya sebentar dikumpul ya. Sekarang ibu akan membagi evaluasi. Ibu akan mengevaluasi. Jadi di sini ibu membagi 5 soal, ya, dikerjakan masing-masing ya, tidak per kelompok ya, kerjakan masing-masing. Ibu mau lihat kalian sudah paham dengan materi hari ini atau tidak, ya? Jadi ibu akan membagikannya, kerjakan masing-masing ya, jangan lupa tulis nama. Silakan. Semoga dapat semua ya.
Kerjakan masing-masing ya.
Ini sudah? Oke, untuk hasilnya nanti Ibu bagikan minggu depan ya. Ya, mungkin kita keluar jam berapa ya? 6:30 atau jam 10. Ya. Ibu rasa kalian sudah paham tentang struktur tes cerpen ya, untuk adalah struktur tes cerpen dan aspek bahasanya. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi? Coba. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita sudah pelajari tadi? Saya Bu. Ibu. Siapa? Coba Dinda, silakan. Cerpen yang pertama yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Ya, struktur cerpen ada 4 yaitu orientasi, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Coba, siapa lagi yang bisa menambahkan? Siapa? Ya, coba Kabilansa. Untuk yang orientasi itu apa? Yang dimaksud dengan orientasi? Coba silakan Kabilansa. Yang dimaksud orientasi yaitu berisi tentang pengenalan awal peristiwa, tokoh beserta karakternya, dan latar setting sebelum masuk ke cerita inti. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Siapa? Saya. Untuk tadi kan Artiasa sudah menyebutkan orientasi. Apa itu orientasi? Kemudian sekarang siapa lagi yang bisa menambahkan kesimpulan pada hari ini? Setelah orientasi ada apa lagi? Rangkaian peristiwa. Kemudian ada apa lagi? Komplikasi. Yang bagaimana itu komplikasi? Apa-apa yang terdapat dalam komplikasi? Coba siapa yang bisa menambahkan? Ya silakan. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan untuk aspek kebahasaan? Tadi setelah kita bahas di awal untuk aspek kebahasanya. Siapa yang bisa menambahkan? Silakan. Apa yang bisa menambahkan kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini? Ya, Sultan. Silakan Sultan. Untuk gaya bahasanya. Pada penceritaan menjadi ciri kebangsaan cerpen. Penceritaan menjadi orang pertama atau ketiga. Ya, jadi struktur tes cerpen itu ada 4 ya. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, resolusi. Ya. Jadi berapa kalian sudah paham? Untuk tugas di rumah, untuk tugas kalian di rumah, ibu minta kalian mencari satu contoh tes cerpen. Kalau perhatikan dulu ya. Kalian cari satu contoh tes cerpen beserta strukturnya ya. Jadi bisa kalian cari di Google ya. Satu contohnya saja. Contoh tes cerpen. Tetapi dengan strukturnya ya, sudah dengan bagian-bagiannya ya. Itu akan kumpulkan minggu depan ya. Sekarang kita masuk lagi. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Ya. Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Dengan teman sebelum kita mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa dengan doa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita ini. Bila kita berdoa hidayah. Wassalamualaikum